Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan sekalian, saya akan menyampaikan presentasi saya mengenai efektivitas dan efisiensi penggunaan prakerin SMK Perhotelan dalam operasional di Aza Hotel Palembang. Judul ini saya ambil dari latar belakang dengan beberapa tujuan. Pertama adalah bentuk untuk dukungan kepada lulusan SMK untuk mendapatkan pengalaman di industri perhotelan. Dua, alternatif dalam efisiensi biaya. Dan ketiga, bentuk perhatian perusahaan pada dunia pendidikan. Dengan tingginya tingkat persaingan di setiap hotel saat ini, jadi hotel harus mampu untuk mengelola pembiayaan dengan tepat agar dari setiap biaya operasional bulanan yang dikeluarkan masih dapat menerima profit atau keuntungan. Di antara biaya yang tinggi itu adalah biaya gaji atau biaya ketenagakerjaan, atau yang sering disebut dengan payroll tax dan employee related atau VTR. Biaya ketenagaan yang memiliki angka yang tinggi yang harus dikeluarkan perusahaan setiap bulannya, sebagaimana rasio yang umumnya digunakan adalah 12 hingga 18%. Jadi untuk mengatasi biaya itu ada beberapa cara dan bentuk efisiensi. Di antaranya merekrut daily worker atau casual dengan mengosongkan jabatan tertentu di level head department, atau melakukan jabatan rangkap pada level head department, atau dengan cara outsourcing atau menggunakan prakerin pengganti rank and file staff. Ini adalah data pegawai dan prakerin dari Juli hingga Desember 2020. Dari bulan Juli sampai dengan Oktober itu belum ada pengurangan, belum ada prakerin yang bisa bekerja sama dan masuk karena terkendala dengan pandemi. Tapi di November dengan adanya tenaga kerja sejumlah 26 orang atau 87% dan prakerin berjumlah 6 orang dengan total menjadi 32 orang, miningnya atau 107%. Dan di Desember dengan 22 orang tenaga kerja PKWT dan 12 orang prakerin atau total 34 orang atau 113%. Ini mengakibatkan biaya-biaya yang mulai terlihat turun. Dari grafik ini kita lihat dari Juli, Agustus, September, Oktober dengan tetap 30 tenaga kerja itu tidak mengurangi biaya gaji. Tetapi di pada November dengan 26 tenaga kerja dan sudah ada prakerin itu mengalami penurunan yang signifikan, yaitu sebesar 80.294 juta rupiah. Dan di Desember dengan 22 orang tenaga kerja itu menjadi 70.592.000 rupiah. Biaya tenaga kerja yang lainnya adalah biaya BPJS Kesehatan juga mengalami penurunan. Dari grafik ini sudah kita lihat pada November dan Desember mengalami penurunan yang signifikan. Untuk biaya makan meal karyawan ini juga mengalami penurunan pada grafik November dan Desember. Dilihat dari bulan Juli dan Oktober, biaya tenaga kerja karyawan berkisar 89.996.000 rupiah. Namun di bulan November 2020 mengalami penurunan biaya akibat adanya pengurangan karyawan yang mulai digantikan dengan prakerin. Penurunan biaya sebesar 89.996.000 rupiah atau mengalami penurunan sebesar 10%. Prakerin adalah efektif dan efisien dalam operasional hotel Aza Palembang dengan dapat menurunkan biaya ketenagakerjaan yang dengan tidak mengurangi pelayanan, tidak mengurangi produktivitas operasional hotel. Secara komposisi ketenagakerjaan yaitu 50% rank and file adalah karyawan kontrak dan komposisi 50% oleh siswa magang atau prakerin. Penyerapan tenaga kerja lulusan SMK yang kurang mendapat porsi yang layak dikarenakan industri perhotelan menilai siswa tersebut tidak berpengalaman di operasional kerja
Ini umumnya terjadi di saat ini karena proses pemagangan yang tidak maksimal. Progres yang tidak maksimal itu terjadi karena siswa tidak dilatih dan diberikan tanggung jawab yang penuh selama proses pemagangan, dan tidak bisa diandalkan sebagai modal mereka untuk mencari kerja nantinya, tidak bisa diandalkan memiliki sebagai skill mereka untuk memenuhi standar kompetensi yang menjadi acuan industri. Jadi yang dimaksud dengan efektif dan efisien ada beberapa indikator yang nantinya menjadi poin penilaian. Di antaranya itu efektif, efisien adalah pertama biaya tenaga kerja atau PTDR menurun. Kedua, tidak ada keluhan yang berat dari tamu. Ketiga, operasional berjalan lancar. Keempat, antusias kerja meningkat. Jadi indikator-indikator keberhasilan ini menjadi poin kita dalam melakukan perubahan mengganti Prakrin dari rank and file ke Prakrin. Nah, Prakrin ini tidaklah bisa langsung kita terjunkan selayaknya staf biasa yang langsung bisa paham dengan operasional. Jadi sebelum mereka diterjunkan di operasional, mereka harus diberikan pelatihan yang maksimal. Di antaranya adalah attitude, grooming, peraturan perusahaan, peraturan ketenagakerjaan, do and done, pengetahuan tentang jam kerja, jadwal kerja, pemahaman core value perusahaan, dan penerapan CSA, clean, healthy, safety, dan improvement karena ini pandemi. B. Diberikan skill dan knowledge minimum kompetensi yang harus dimiliki Prakrin sebelum diterjunkan dalam operasional hotel. Jika indikator penilaian poin yang terserap dan kemampuan yang dimiliki belum mencapai 70%, maka belum diterjunkan dalam menghandle tamu. Jadi jika kemampuan mereka kita anggap belum bisa layak untuk bisa diterjunkan di operasional, akan tetap kita berikan pelatihan dan belum kita terjunkan di operasional. Training Prakrin akan dilatih dan diberikan pembekalan oleh seorang training manager, jadi secara berkesinambungan diberikan pemahaman tentang pelayanan yang cepat, yang tepat, yang mendukung operasional yang optimal. Mereka diberikan pemahaman tentang kepuasan tamu, jadi bagaimana cara melakukan state of mind, jadi mengubah pola pikir mereka sehingga mereka mampu diandalkan, mereka mampu memahami tata cara pelayanan yang baik dan benar. Siswa Prakrin kerja industri hotelan tidak akan diterjunkan ke operasional sebelum mampu memberikan pelayanan yang dinilai memenuhi standar kompetensi. Ada beberapa kriteria dan juga justifikasi yang nantinya akan kita berikan selama pelatihan selama 6 bulan. Dari setiap bulan akan dilakukan review sejauh mana kemampuan yang sudah didapat dan diberikan skor dari setiap bulannya, skor A untuk bulan pertama, skor B bulan kedua, hingga seterusnya. Terus diberikan penilaian untuk menjadi lebih baik. Di antaranya itu bagaimana job knowledge, bagaimana quantity of work, bagaimana karakter, bagaimana personality, bagaimana courtesy, bagaimana personal afferent, bagaimana attendance. Ini adalah suatu contoh yang kami ambil dari beberapa komen melalui OTE sebagai indikator keberhasilan dari program Prakrin ini. Di antaranya dari guest comment yang kami berikan di kamar-kamar tamu maupun diberikan di area restoran, dan dari online travel agent. Ini adalah salah satu komen dari Traveloka, yaitu dengan rating 8.2 dan tidak adanya komplain yang berat. Ini berarti program ini kami anggap berhasil, kami anggap mampu, efektif dan juga efisien dalam mengatasi penekanan biaya dan juga dalam
membantu adik-adik Prakrim ini untuk nantinya berkembang, untuk nantinya bisa bekerja di dunia industri perhotelan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.